Terima kasih Waalaikumsalam. kepada Gus Yusuf yang telah memberi waktu kepada kami, yang saya hormati Gus Ubedillah dan para narasumber yang lain yang tidak bisa saya sebut namanya. Uh, Terkait surat dari PBNU kami nggak tertampar karena bukan ditujukan kepada PBI, sebenarnya seperti apa yang disampaikan oleh Yai Ubedillah, bahwa surat itu memang ditujukan kepada salah satu Patman ya, yang sampai hari ini masih mengaku bagian dari Badan Otonom Nahdlatul Ulama. Jadi tidak ada kaitannya dengan PBI, karena PBI dari awal berdiri tidak pernah mengaku maupun mengeklaim bahwa PBI adalah bagian dari NU, PBI adalah bagian dari Banom ataupun lembaga. Dari awal sudah menyampaikan seperti itu, tapi bahwa PBI adalah mitra daripada PBNU. Sehingga apa-apa yang tidak bisa dilaksanakan oleh PBNU, maka PBI lah mengisi di dalamnya. Sehingga tidak akan merasa tertampar. Itu adalah warning ya, bukan buat kelompoknya Pak Lutfi bin Yahya yang sampai hari ini masih ngotot mau mengadakan muktamar Jatman dengan nama yang sama. Itu tentunya ini warning untuk tidak terus dilanjutkan, karena memang setelah PBNU melaksanakan kongres Jatman yang sah sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga, mestinya dari barisan ataupun kelompoknya Pekalongan ini harus legowo, nggak usah melakukan suatu perlawanan, karena memang bahwa apa yang dilakukan itu bukan dari pada struktur Nahdlatul Ulama. Karena apa? Bahasanya muktamar itu kok tidak ada di NU. Lembaga Banom itu tidak ada muktamar, yang ada adalah kongres. Kalau muktamar itu khusus untuk NU. Kemudian di muktamar di Jatman Pekalongan itu kan ada ADART. Di NU, di Badan Otonom NU tidak ada ADART, adanya PDPRT, Peraturan Dasar Peraturan Rumah Tangga. Oleh karena itu PB melakukan langkah tegas dengan mengeluarkan surat sebagaimana yang disampaikan oleh PBNU, bahwa perangkat organisasi lembaga Banom yang bukan struktur NU adalah mereka-mereka yang tercatat itu. Memang dari awal dari PWI tidak pernah mengklaim bahwa PWI adalah bagian dari NU, PWI adalah lembaga NU, tapi kader-kader PWI adalah merupakan pengurus-pengurus PWI, anggota PWI adalah bagian dari kader-kader Nahdlatul Ulama. Seperti itu, jadi tidak ada tamparan, itu hal yang biasa, tapi itu warning buat Torekoh Pekalongan. Suratnya sudah jelas ini Pak Kiai, bukan hanya kepada Patman, jadi tadi itu ada 9 termasuk Himanu. Himanu itu kan punyanya ya, PWI kan bukan lembaga, diatur di dalam bab 5 ya, di pasal 15 perangkat organisasi itu adalah lembaga dan Banom. Kemudian lembaganya ada 18. Sekian, kemudian Banomnya juga ada 5 ya, yang berbasis umur, usia, dan kelompok kemasyarakatan. Juga ada Banom yang berbasis khusus, misalnya kayak Jatma dan lain sebagainya. Dan PWI tidak masuk di situ. Kalau tidak disebut, yo wajar-wajar saja kalau memang itu bukan bagian dari struktur maupun perangkat NU. Saya kira bukan masalah, kecuali kalau PWI masuk di dalam struktur NU kemudian disebut bahwa ini bukan NU, lah itu baru masalah. Karena PWI memang tidak masuk di dalam perangkat dan lembaga di Nahdlatul Ulama. Apakah tidak ada konflik interest ini Pak Kiai, bahwa aktivis-aktivis NU termasuk Pak Kiai sendiri kan di Wonogiri menjadi ketua PCNU, kemudian juga ketua PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah di Jawa Tengah, dan juga ketua PWI di pusat. Ini bagaimana ini Pak Kiai? Kami justru bisa bersinergi dengan teman-teman yang lain, dan teman-teman lain juga bisa memahami. Ketika teman-teman lain masih ada rasa sungkan perkaitan dengan Habib, maka tugas kami selaku PWI sehingga melakukan suatu simbiosis komensalisme lah, yang saling menguntungkan. Saya kira itu jadi tidak ada hal-hal persoalan-persoalan yang serius terkait masalah kerja di lapangan. Ya, secara organisatoris begitu Pak Kiai. Apakah merasa ada sebuah
apa namanya ketidaksinkronan atau ketidaknyamanan dengan surat edaran ini? Nggak ada, saya biasa-biasa saja. Komunikasi pun dengan teman-teman NU semua struktur di beberapa tingkatan juga nggak ada masalah. Di Jawa Tengah juga nggak ada masalah karena kami bisa memahami itu. Ketika kami bergerak seperti ini kan itu hal yang wajar, justru itu adalah menguntungkan buat pergerakan-pergerakan Nahdlatul Ulama. Jadi nggak ada masalah sebenarnya terkait masalah surat itu. Surat itu memang beliau itu dari Gus Yahya Ketum menyampaikan apa yang tertera di dalam peraturan dasar dalam anggaran rumah tangga, yaitu di bab 5 pasal 15 menyampaikan hal itu. Kalau di luar itu kan bukan masuk dalam perangkat dan alat Nahdlatul Ulama. Dalam prakteknya ini PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah, apakah ada hal yang bertentangan atau bertolak belakang dengan PWI atau tidak ini? Dengan PBNU atau tidak ini? Tidak ada, sebab anggaran dasar anggaran rumah tangga kita dengan NU kan berbeda. Garis perjuangannya berbeda. Kita tugasnya adalah meluruskan sejarah, mengawal Kiai Nusantara, sehingga tidak ada masalah. Kecuali orang-orang NU yang masih muhibin, ya, masih muhibin itu mungkin bermasalah. Tapi dengan orang-orang NU, ya, karena sekarang sudah banyak yang sadar, ya, kembali ke jalan yang benar, sehingga tidak ada masalah. Kegiatan gerak-gerak kami, ketika nanti ada perbedaan, kita datangi, kita musyawarah, kita sampaikan, saya kira sudah cair. Pak Kiai, sejauh ini apakah ada teguran dari PBNU atau Ketua PBNU bahwa Anda jangan merangkap jabatan atau dengan organisasi yang namanya PWI LS? Oh, itu tidak diatur dalam ADART. Dalam ADART NU yang tidak boleh merangkap jabatan adalah satu, tidak boleh pengurus NU tidak boleh merangkap jabatan dengan sama-sama kepengurusan harian. Misalnya ketua NU merangkap sebagai ketua NU di wilayah dengan wilayah cabang, itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh merangkap dengan pengurus partai politik. Kemudian tidak boleh merangkap dengan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila. Itu yang diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Untuk lainnya, sepanjang itu mempunyai visi misi yang sama, kemudian asasnya sama, itu tidak dipersoalkan. Oke, pertanyaan selanjutnya, PWI LES ini apakah ada keinginan untuk menjadi banom PBNU? Ya, selama ini belum ada untuk ke arah itu. Yang penting kita selama ini kita berjuang, yaitu mengawal para ulama Nusantara, meluruskan sejarah. Ya, nggak tahu nanti ke depannya, tapi sampai hari ini belum ada sebuah keinginan untuk ke arah itu. Satu lagi pertanyaan saya, Pak Kiai. Sekarang anggota PWI LS itu sudah berapa? Kemudian di Jateng juga cabangnya berapa? Kemarin saya podcast dengan Mas Lutfi, ya, dari Jepang, katanya juga akan membentuk PWI cabang Jepang. Saya tidak tahu di negara-negara yang lain. Saya sedang mengontak ke kawan-kawan yang di Jordania, kemudian juga di Libya, itu ya, Mesir dan lain sebagainya. Silakan. Apakah sudah ratusan atau berapa? Pengurus daerah itu kan tingkat kabupaten. Itu alhamdulillah semuanya sudah terbentuk. Cuman ada yang belum dilantik, yaitu daerah Rembang, kemudian daerah Solotigo, kemudian Kabupaten Solotigo, Kota Pekalongan. Lah itu tinggal 3 yang belum dilantik. Kemudian untuk kecamatan-kecamatan sekarang sudah mulai bergerak, bahkan sudah sampai kepada tingkat ranting. Ya, artinya kalau sudah struktur terbentuk, artinya PWI LS ini akan menyaingi NU atau setidaknya menjadi kompetitor di organisasi kemasyarakatan di arus bawah. Sebenarnya bukan pesaing, ya, kita bermitra aja, bukan pesaing. Bermitra kerja, bekerja sama, mana yang harus dikerjakan oleh PWI ya kita kerjakan. Jadi bukan ada persaingan di dalam organisasi kami. Walaupun kami juga struktur NU, tapi kami juga bekerja secara profesional. Mana ketika saya di PWI ya saya bicara PWI, ketika di NU kita bawa PWI NU kayak gitu. Tapi nggak ada sebuah
apa namanya, ya kita bekerja secara profesional itu aja. Baik, terima Kalau kasih. Ini tidak dari benar ya kita kritisi, kalau kita benar kita dukung. Iya, baik. Jangan asal jeruk makan jeruk ya. Ini dari Mas Wildan 04. Ya. Mas, apa kabar MLB PBNU? Wah, ini kita akan bahas selanjutnya nih tentang MLBNU. Apakah PBNU di 2025 ini akan dihadang oleh gerakan MLBNU atau bagaimana? Kalau MLBNU kan ada aturannya di ADART. Ya, MLBNU itu harus disetujui oleh 2/3 pengurus yang sah. Itu syarat untuk MLBNU. Sampai hari ini, dan pelaksananya itu kan di ADART sudah diatur. Yang melaksanakan adalah PBNU. Kemudian MLB itu bisa dilaksanakan apabila didukung oleh 2/3 pengurusan yang sah. Sekarang berapa pengurus yang dari kepengurusan yang mendukung MLB itu kan harus jelas. Oke, baik.